kemarin, tanpa sengaja aku bertemu dengan Natasha di sebuah kafe dan kelihatannya dia sangat murung sekali. Sehingga aku mencoba untuk berbicara dengannya, ujar Chandra. Ah, aku pusing tiap kali mengingat nama Natasha. Tingkahnya sungguh membuat aku pusing, Reno dengan santai menjawab ucapan Chandra. Chandra terkekeh mendengar perkataan Reno. Memangnya apa lagi yang dia lakukan padamu? Apa dia bikin ulah lagi? Iya, dia selalu datang ke kantor untuk membujukku agar mau memaafkan dia. Lalu, apa kamu tidak mau memaafkannya? Tanya Chandra. Aku sudah terlanjur kesal padanya, sikapnya itu sungguh keterlaluan. Aku tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tapi sikapnya yang selalu berupaya untuk mendekatiku kembali sedikit membuatku risih. Apa kamu yakin tidak ingin lagi berhubungan dengan Natasha? Apa kamu tidak mencintai dia lagi? Tanya Chandra dengan heran. Bukan masalah cinta ataupun tidak, tapi aku hanya merasa kecewa dengan apa yang dia lakukan dan sungguh aku tidak bisa memaafkan dia begitu saja. Sepertinya dia sangat menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya, ujar Chandra. Dari mana kamu tahu? Tanya Reno jangan heran. Ya, dari hasil pembicaraan kami kemarin. Dia sangat merasa tersakiti melihat kamu menikah dengan Alia, jawab Chandra. Ini semua karena ulah dia sendiri. Lalu kenapa sekarang dia merasa tersakiti? Tanya Reno dengan acuh. Sebagai teman kalian berdua aku hanya menyarankan agar kalian menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, ucap Chandra, seakan tak menyadari apa penyebab utama pertengkaran antara Natasha dan Reno. Padahal, dialah yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Sudah, aku tidak ingin membahas tentang Natasha lagi, jawab Reno. Setelah mereka selesai makan, mereka langsung menyelesaikan meeting mereka. Reno langsung pamit pada Chandra setelah semua urusan itu selesai. Sedangkan Chandra menatap penuh iri pada sosok Reno yang selalu lebih unggul beberapa langkah di depannya. Dia merasa sangat tersingi dalam segi apapun dengan Reno. Sore harinya, Reno pulang bekerja. Seperti biasanya, dia langsung menuju ke kamarnya. Di sana dia mendapati Alia yang tengah tertidur. Melihat istrinya itu tertidur, Reno sedikit merasa kesal. Saat pulang bekerja, dia sebenarnya malas melihat kondisi kamarnya yang berantakan apalagi melihat Alia tidur seperti itu. Dengan kasar Reno membangunkan Alia. Hai, bangun. Apa kerjamu hanya tidur saja? Hardik Reno dengan kasar pada Alia. Alia langsung kaget dan buru-buru duduk saat mendengar teriakan Reno. Mas sudah pulang? Tanya Alia sambil mengucek matanya. Iya, aku baru pulang dan aku tidak suka melihat kamar ini berantakan apalagi melihat kamu tidur seperti ini. Apa kamu tidak punya pekerjaan lain? Selain bermalas-malasan, tanya Reno dengan raut wajah marah. Maaf, Mas. Aku ketiduran setelah diobati oleh Binah, jawab Alia. Reno menaikkan alisnya mendengar perkataan Alia. Kamu sakit apa? Tanya Reno pada Alia. Alia langsung duduk dari ranjangnya dan hendak berdiri. Tapi Reno mencegah Alia dan buru-buru meletakkan tangannya pada kening Alia. Suhu badan kamu normal-normal saja, tapi katanya kamu sakit. Tanya Reno dengan heran. Bukan Mas, aku bukan sakit. Hanya saja, belum sempat dia menyelesaikan ucapannya Reno menyadari perubahan wajah istrinya itu. Kedua pipi Alia terlihat merah dan bengkak. Sudut bibir Arya juga terlihat membiru. Ada apa dengan wajahmu ini? Kenapa terlihat babak belur seperti ini? Tanya Reno sambil memperhatikan wajah Alia dengan heran. Tadi Natasha datang ke sini dan dia berbicara banyak padaku. Dia menghinaku saat dia menamparku, aku balas menamparnya kembali. Tapi Mama melihat apa yang aku lakukan. Mama malah menamparkan wajahku berulang kali karena membela Natasha. Jawab Alia mencoba untuk mengadukan semua yang terjadi padanya. Alia berharap Reno sedikit merasa kasihan padanya tapi Reno malah tersenyum sinis. Kalian perempuan hanya bisa membuat masalah saja. Kalau mau bertengkar, jangan di rumah ini. Balas Reno tanpa merasa kasihan sedikit pun pada Alia. Mas, kenapa tanggapanmu seperti itu? Tanya Alia. Lalu,
Apa kamu berharap aku akan membelamu? Tidak, aku tidak peduli sedikitpun. Mau kamu dihajar oleh Natasha atau apapun yang terjadi di rumah ini antara kamu dan mama itu bukan urusanku. Jawab Reno dengan acuh. Dia langsung memasuki kamar mandi dan mulai membersihkan dirinya. Alia merasa sangat sedih mendengar tanggapan dari suaminya. Sebenarnya Alia merasa Reno sudah mulai bisa menerima kehadirannya, tapi nyatanya dia salah. Reno hanya baik saat dia ingin bermesraan saja. Tapi di luar keadaan itu, dia tetaplah Reno yang dingin dan angkuh seperti biasanya. Alia, bereskan ranjang. Aku tidak ingin ranjang itu berantakan. Teriak Reno dari dalam kamar mandi. Baik, Mas. Jawab Alia. Dia langsung bangkit dan merapikan ranjang mereka. Hatinya sangat sedih dengan apa yang Reno katakan tadi. Di rumah ini, hanya papa mertuanya saja yang bersikap baik padanya. Reno maupun mamanya sama saja. Mereka hanya bisa menyakiti Alia. Sesampainya di rumah, Natasha langsung menyusun rencana untuk mengadakan pesta yang diusulkan oleh mamanya Reno. Dia langsung menghubungi teman-temannya dan juga teman Reno. Dengan antusias teman-temannya menanggapi ajakan Natasha. Sebenarnya banyak dari teman-teman Natasha maupun Reno merasa heran. Kenapa sampai Reno menikah dengan orang lain bukannya dengan Natasha? Padahal mereka mengetahui bahwa Reno dan Natasha saling mencintai. Setelah menentukan tempat dan waktu yang tepat, Natasha langsung menyusun rencana agar bisa bersama dengan Reno saat pesta itu terjadi nantinya. Natasha sudah tidak sabar menunggu waktu itu tiba. Semua permintaan maaf yang dia utarakan pada Reno selalu ditanggapi dengan kemarahan oleh Reno. Natasha sampai kehabisan cara untuk membujuk kekasihnya itu. Reno keluar dari kamar mandi dan mendapati Alia tengah duduk termenung di samping ranjang. Kenapa termenung seperti itu? Apa kamu pikir dengan melakukan itu bisa menarik simpatiku? Reno mendecih mengejek apa yang Alia lakukan. Aku tidak mengharapkan simpatimu, hanya saja aku merasa jadi orang asing di rumah ini. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tanya Alia pada Reno. Aku akan menggunakanmu sampai aku merasa bosan. Sampai kamu tidak bisa lagi membangkitkan gairahku. Seringai Reno pada Alia. Apa semua ini hanya karena urusan ranjang? Alia menatap Reno dengan raut wajah kecewa. Apa kamu pikir aku mencintaimu? Reno mengejek Alia. Di dalam pikiran Reno, Alia hanyalah tempat dia menuntaskan hasratnya saja. Alia selalu bisa membangkitkan hasrat di hati Reno untuk bermesraan. Tidak bisakah kamu menjadikan aku istrimu yang seutuhnya? Aku juga berharap hidup bahagia dengan pasanganku. Jawab Alia memelas menatapi wajah Reno yang menyeringai aneh. Hahaha, kamu berharap terlalu tinggi. Aku bukan lelaki yang mudah jatuh hati. Permainan kita hanyalah sebatas ranjang. Tidak ada rasa cinta di hatiku untukmu. Ucap Reno seakan mencabik-cabik jantung Alia.